27 Juli 2026, Koalisi Masyarakat Sipil memperkenalkan Kabinet Bayangan yang isinya 15 orang dari berbagai macam bidang. Alasannya, mereka menganggap bahwa check and balance terhadap pemerintah itu perlu diperkuat. Lalu, pertanyaannya, apakah ini merupakan pemerintahan tandingan? Jawabannya tentu bukan, teman-teman. Ferry Amsari dan para penggagasnya menjelaskan bahwa Kabinet Bayangan ini dibentuk untuk melakukan pengawasan, riset, analisis data, dan juga menawarkan alternatif kebijakan. Dan menariknya, teman-teman, Istana merespon kehadiran Kabinet Bayangan ini ya dengan biasa-biasa saja. Bahwasannya menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, mereka atau pemerintah akan mendengarkan setiap masukan yang ada dan menyambut setiap kritik yang konstruktif, termasuk masukan dan kritik yang diberikan oleh Kabinet Bayangan. Kemudian teman-teman, memang secara konstitusional istilah Kabinet Bayangan itu bukan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, masyarakat punya hak untuk berserikat, berkumpul, untuk menyampaikan pendapat dan kritik. Dan semua ini dijamin di dalam konstitusi, pasal 28E ayat 3 dan 28F Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, kritik dan pengawasan terhadap pemerintah itu punya ruang dalam demokrasi. Akan tetapi, perlu diperjelas bahwasannya mengawasi itu bukan berarti memiliki kewenangan pemerintahan. Selanjutnya menurut saya, pemerintah justru tidak perlu menghabiskan energi untuk berdebat dengan setiap kritik. Kabinet Merah Putih punya kewajiban yang jauh lebih penting, yaitu bekerja. Jadi, kalau dikritik soal ekonomi, jawab dengan data ekonomi. Kalau dikritik soal pendidikan, tunjukkan hasilnya. Kalau dianggap gagal, tunjukkan evaluasinya. Dan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki, perbaiki. Biar kinerja yang menjawab. Jadi teman-teman, keberadaan Kabinet Bayangan ini tidak perlu direspon secara berlebihan, apalagi sampai menimbulkan dinamika kepanikan di tengah-tengah publik. Keberadaan Kabinet Bayangan ini adalah bentuk partisipasi politik masyarakat sipil. Dan Kabinet Bayangan ini tidak jauh berbeda seperti paguyuban, organisasi, NGO pada umumnya. Mereka ini adalah koalisi orang-orang yang berasal dari berbagai macam organisasi seperti Bima dari Selios, Iqbal Damanik dari Greenpeace, dan lain sebagainya. Namun ada satu pekerjaan penting bagi Kabinet Bayangan, jangan hanya menjadi kelompok pengkritik. Dan di sisi lain, pemerintah juga punya tanggung jawab yang penting, yaitu jangan alergi terhadap kritik. Terima masukan yang ada, uji dengan data, dan tetap fokus untuk bekerja. Karena pada akhirnya pemerintah punya mandat untuk menjalankan negara. Jangan hilang fokus karena dinamika yang dibangun oleh sekelompok orang. Jadi mari teman-teman, hidupkan ruang demokrasi kita dengan memberikan kritik, saran, melakukan check and balance dengan cara-cara yang sehat, bukan menjatuhkan. Mari saling menguji data agar negara berjalan lebih baik.